Alhamdulillah bersamakan Allah kembali. Saya minta ketika kita ngaji itu hati harus benar-benar tulus supaya nanti meresap ke dalam hati sehingga tidak sia-sia kita ngaji ini. Sama dengan ketika kita sholat, kalau jam 11:30 siang atau jam 12 kurang seperempat itu berarti sekitar 15 atau 30 menit sebelum azan zuhur ya. Biasanya ada waktu paling muat kalau tidur ya. Iya. Kalau hidup itu digandoli, iya kan? Pokoknya sekitar setengah jam sebelum sholat zuhur biasanya. Makanya waktu-waktu kritis itu jangan sentuhkan kepala ini ke bantal. Bablas. Nah, ketika sampean kemudian tidak bablas tidur, berartilah ada perjuangan. Ada perjuangan untuk melawan ajakan tidur untuk berangkat sholat. Loh, perjuangan ini sudah baik. Perjuangan untuk mengikuti ajaran atau perintah Allah itu sudah baik. Tapi nanti kadang diganggu sama setan itu. Sudah baik itu. Ya kan? Dari Mangkoro 20, dari Kertapura, dari Lapa, dari mana? Penate, dari Sesetan, dari mana? Berangkat hanya untuk sholat. Itu dari Pamokan, itu dari Grogol Cabe, itu apa sebut? Kalau sama itu mana? Sebutannya dari mana? Pura Demak? Oh, pakai utaranya. Tapi masuk itu Gang Nyu. Oh, Nyu. Wah, kayak Nyu Palapai. Pakai Nyu. Nyu Demak. Sama temen tanah. Pakai Nyu gitu. Nyu Demak. Itu perjuangan Pak Subur, dan itu insya Allah dicatat oleh Allah. Ketika sampean berangkat ambil air wudhu sampai nyetar motor kan gitu udah sampai dari tempat Pak Leman sampai Imam dari mana Pak Imam? Mudik pakai tengah nggak pakai nyu. Oh nggak pakai nyu, mudik nggak pakai. Itu perjuangan. Loh, tapi nanti diganggu pada saat sholat malam jadi ya diganggu mikir macam-macam gitu berarti. Dari teman-teman itu mana? Kalimutu mana? Kesibukan. Dari kesibukan. Dari mana Mas? Barat ini? Gang apa? Nyu Pengadilan. Oh, nggak pakai nyu ya? Nyu seller. Orang kan nyu seller barang. Lama-lama ono reseller barang. Jualan. Tapi nanti begitu nyampe sini itu beda mana ya? Hati itu ya digodok. Macam-macam. Nah,
Yang saya ajak adalah kebaikan yang sudah Allah terima di sampean berupa semangat untuk berjamaah. Itu jangan biarkan ditampel setan, digoda dengan ria. Itu kan namanya ditampel setan. Nanti digoda untuk ngerasani, ditampel setan. Nah, sampean berangkat ini juga gitu. Ngaji tadi, ya toh Mas Budi, ngaji tadi berangkat itu jane harus hati kadang, jangankan sampean ya, kadang ngaji aja di rumah ngaji. Wajar Pak Malik, orang bosen itu wajar. Yang nggak wajar kalau bosennya dituruti. Nah, kemenangan sampean dan dianggap itu sebagai jihad ketika sampean tahu itu adalah godaan setan, dan ketika sampean kemudian diberi Allah mampu untuk melawan itu. Itu loh ya. Saya kalau kamar tahu kira-kira tahu sampean kok setia lo ngaji niku semangatnya nopo coba? Menambah amal kebaikan. Alhamdulillah. Nah kok gelem ngaji kali kula Gus Lori tahu. Napa ya? Wis kadung. Ojo ngono jatuh. Niku. Terus ya kadung cinta, aduh tersanjung. Syukuran. Alhamdulillah. Mari ki bakar-bakar apa itu lah Mas Denny? Aku ngene wis cak ngomong niku aku kudu leren ngaji wis maris. Saking senenge maksudnya iku. Lahir batin ya ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini ki semangat kula wis kelihatan. Artine lahir batin. Ngarepe yo ngaji temenan, atine yo kepengin ngaji temenan. Aja mek ngaji nduk lahir tapi atine wis enak kula so sing rugi sampean kula tetep bakal ganteng ngeten iki tetep. Oh nggih. Nek Pak Gun apa Pak Gun? Lapo Pak Gun, sampean lho wis ngaji bareng kula wis hampir 12 tahun. Gak bosen ta Pak Gun? Ngono. Betul, itu jujur seneng aku gak wani takok Pak Budi nyelekit biasanya. Terus lan apa Pak Gung kok wong wis bosen kok sik diterusno Pak? Napa? Nekat ae Pak. Ya iya saiki wis tak wane-wane wis takok Pak Budi. Pak Budi. Lah apa Budi kok sik gelem ngaji kok Budi? Gak bosan loh ini. Kadang bosan. Terus orang fokus sih dilanjut loh ini. Lalu sih dilanjut loh. Soalnya ini tidak akan segera selesai loh. Kita ngaji ini insya Allah sampai kita mati loh. Enggak. Ngaji ini insya Allah sampai sampean sing mati, apa kula sing sampean sing wafat apa kula sing wafat. Nek sampean dhisik sing wafat, nek sampean ngaji ngeten iki mangke coba jero ati sampean karena cinta bener sing kata ya kula tidak dengan tanpa ragu akan menyolatkan mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Tapi nek yo bone tok elok ngaji atine jengkel kali kula nggih krasa kula niku. Nah, semono uga kula berharap nek mangke kula dhisik Pak Mubin sing dipundhut Allah, sampeyan tetep ngaji. Sampeyan tetep ngaji. Nah, makanya sampeyan kula cak saya mulai iki Mas Heru, Pak. Pak Yed, mulai iki lho Pak Yed. Apa? Bahwa diktat ini nanti untuk tiap hari kita kaji. Habis subuh kita ngaji Al-Qur'an. Habis zuhur kita ngaji apa? Hadis.
Kalau nggak bisa datang ke masjid, ya bisa datang ikut lewat Zoom. Itu untuk membuat kita yakin bahwa kita ada pegangan untuk melanjutkan ini. Ya Mas Hafid ya, itu Mas Hafid. Jadi ngaji ini minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan ibu sampai apa? Liang, mulai dari klesetan tuh oma bambu ikon, itu baru sampai nanti sampai kita punya gedung ini, entah sampai punya gedung lagi, nggak peduli. Misalnya ternyata punya gedung lagi terus kita klesetan lagi, harus siap baik. Nggak kok kemudian karena nanti dijak klesetan mana terus kapok, enggak. Bukan itu yang membuat kita semangat. Ya Mas. Kalau misalnya tak cek klesetan mana namanya gubuk, kade lampin kayak itu kuat. Insyaallah hari ya. Lah itu bagus. Klesetan turu kade lampin apa pun. Betul ada lampin kak gubuk klosek belum enggak ada kok. Harus siap. Ngeten mawon nggih. Insyaallah benjing akad iki lah kita ngecor to. Nggih. Ngecor biasanya wis 2-3 hari wis rada kena dipencak. Pun kena dipencak, Pak Mun. 2-3 hari. Mantun ngecor 2-3 hari pun kena dipencak. Dereng. Dipencak dereng kene. Oh. Kenging dipencak pinten dino? Duh, berarti selama 3 menit kok kalian udah belas dipencak sampai ada kaget. Namun tadi 3 minggu dipencak lah ya gak setunya nyambut gawe dure wae. Mantun ngecor kenging dipencak niku lho, pinten-pinten. Oh caget, bari oke. Berarti Ahad kita ngecor, terus pundi nih kita malam Jumat depan ngaji di Teguh Niko. Tapi kita lanjut renungan suci, wiritan sampai ngantuk sampai keturun. Nyuwun ngapuraken Gusti Allah. Ayo, gak ada lampen, gak ada AC. Wiritan temenan gitu, muga-muga pas boten udan terus no wiritan. Nyoba sih, sakti nih sakpiro. Oh, kok masih, wis ngene nggo apa-apa sampeyan niku. Temenan iki. Ayo, nanti syukuran kita misalnya setelah ngedek kita wiritan semalam suntuk kita sampai keturun sak apa wis. Tapi keturune mulai napa? Wiritan, keturune mulai tobat, keturune mulai syukur. Ayo Mas Malik, bismillah. Kuat Mas Malik? Insyaallah, bismillah. Oleh gua kasur Mas Malik. Nanti saya tadi habis periksa Mas Malik. Periksa tulang belakang. Katanya harus MRI. Harus periksa yang dimasukkan ke MRI. Nah saya itu katanya sama dokter tidak boleh tidur terlentang. Kemudian yang kedua harus tidur miring. Saya itu sudah tiap hari tidur miring. Yang ketiga nggak boleh kasurnya tebal. Kasurnya sekian katanya gitu. Yang keempat dipannya harus lurus keras. Yang ketiga dan keempat ini sudah tak jalani tiap hari kalau punya kasur tebal. Yang dipan saya dari triplek dibikin Mas Yanto bekas ngecor. Artinya kita semua ini juga sudah memasuki usia tua. Ojo kakean pola. Ati saya nyimpan dendam doa ati barang arep nanti. Arep nanti. Kayak ta Bu Priyatin.
Adik, aku merasa tersinggung, aku terhina. Nah, sama gak hina. Sing garai sampean dan saya merasa mulya iku apa? Aku takut iki. Sampean dhisik lahir adus dhewe ta didusi? Lho jawab bareng. Sampean lahir procot, trot didusi ta adus dhewe? Meneh sampean mati adus dhewe apa didusi? Sampean lahir procot bajuan apa udo? Ketika wafat nanti udo apa bajuan? Udo. Saya apa sebut? Ibu-ibu ketika lahir pakai gelang kalung apa enggak? Besok mati. Sing lanang-lanang. Sampeyan kemarin lahir itu nduk ngene belakang sama no dompet isine STNK lah. Boten enten. Ben boleh Pak Iman. Sama dhisik lahir nggo tas ono sertifikate. Saiki gak nggo. Orang kalau itu yang membuat sampean mulia enggak. Ketika lahir procot tidak ada yang manggil siap jenderal, tidak ada. Tidak ada yang tepuk tangan kuda di konglomerat, di akeh kauno. Dan ketika mati pun sama nggak akan begitu sudah. Berarti kita ini gak diopo-opo. Wadik belum aku merasa dirondohkan. Sampean siapa? Kita siapa? Makanya bareng-bareng ini, saya bareng elok, ayo bareng selamat iki lho. Wis iso ngaji ngene kowe saweneng sampe. Nggih, Pak Lho. Pemane jawabane Cak Ot saya dicintai alhamdulillah. Ya masih seneng ambek aku. Nek Mas Malik saya kita. Apa gak bosen Mas Malik? Coba bantu. Lampu kok saya gelem Malik. Alhamdulillah. Kalimatnya Mas Malik wa al-hikmah bisol, kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Gitu Mbak Bida. Ayo kumpul. Sakit apa Bida? Tadi ada TPU yang sakit giginya monoko gede. Iya. Saya tuh alhamdulillah setelah dulu saya cabut nggak pernah sakit gigi. Oke, jadi itu ya. Lanjut ngaji ya. Oke. Mari kita buka di halaman 3 di Mujadid. Di halaman 3 itu kita buka di surat Al-Hajj ayat 5. Monggo, hadiah siapa yang kemarin belum baca. Surat Al-Hajj ayat 5. Bagi Mas Heru, surat Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur, kemudian sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulunya diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan sebagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Al-Hajj ayat 5. Oke. Alhamdulillah. Jadi pertama di ayat tersebut seperti yang saya tadi sampaikan, kita ini hanyalah yang pertama dijadikan dari tanah. Kan lalu saya sampaikan, kita loh merasa punya sesuatu itu gimana, Om? Jasad yang kita miliki ini, Mas Andika. Jasad ini, Mas Andika, sama tingginya berapa aja? 180. Oke. Besok 190. Jasad ini, Mas Andika, yang tinggi besar ini, ternyata bukan milik kita. Buktinya apa? Nanti akan balik ke tanah dan habis. Mbah-mbah kita yang mungkin bapaknya mbah kita, yang saya sendiri tidak tahu namanya, ya sudah habis, kembali ke tanah. Karena memang kita berasal dari tanah. Yang kedua, setelah berasal dari tanah, kemudian anak cucu Adam terbuat dari apa? Air mani di sini, setetes air mani. Dari air mani itu kemudian secara luar biasa Allah membentuk segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian sempurna kejadiannya. Allah hanya ingin mengingatkan kita, you have nothing. Kamu tidak punya apa? Gak punya. Jadi sampai kadang merasa saya nggak terima. Dulu sama Pak Heru saya itu terhina di depan orang banyak. Sejak itu saya malas saya ketemu. Saya kalau ngomong gitu, saya itu siapa? Wong saya hanyalah setetes air yang tadi saya ajak refleksi. Bahkan ketika lahir kita lu dimandiin, dan nanti mati pun kita dimandi. Betapa lemahnya kita. Lahir gak bajuan, pulang besok mati ya gak bajuan. Hanya karena kita sekarang punya STN banyak, deposito banyak, terus merasa siapa aku, masa aku diremehkan. Nah ini, lalu agar kami jelaskan dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian di dalam dibentuk tuh jodohnya, rezekinya, ya kan? Sampai kadang matinya nanti kapan tulis semua. Untuk si A, si B, si C, si D, jelas lahir, maka kami keluarkan kamu sebagai bayi. Bayi, punya apa bayi? Punya apa? Tidak punya apa-apa. Kemudian di antara kamu sampai kemudian dewasa. Ada yang sampai dewasa, tapi ada yang meninggal ketika bayi. Kemudian ada yang sampai kamu dipanjangkan sampai pikun. Sama seneng tak? Misalnya punya umur panjang sampai pikun. Kaina pertama wis loro kabeh awak. Nomor loro ngrepoti sing iya. Apa maneh
anak-anak saiki duwe ibu tua titik, duwe bapak tua titik wis kudu direkno ya kan ya. Sing duwe dhuwit sing rada sayang ditaruh di panti berdah. Yang bayar di Surabaya itu ada panti berdah sing bayar Cino-cino. Saya wawancara sama mereka, memang mahal karena anaknya sibuk. Terus kami papi tak taruh di panti berdah aja ya, nanti di sana biar ada yang rawat. Itu curhat sama saya. Iya, padahal dulu ya toko saya ya ini begitu ini, aku di rumah aja nggak bu, katanya taruh di sini aja. Nanti kesini ya berapa minggu sekali mengunjungi. Padahal di masa tua seorang tua itu yang dibutuhkan bukan tentang fasilitas toh, yang dibutuhkan apa? Perhatian, kedekatan anak. Nah ini diserahkan sama suster di panti-panti berdah. Jadi zaman kalau tua di sini disebutkan ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Alah, apa mana sekarang dengan manusia hanya memandang materi sebagai ukuran. Sama nggak usah kayak ibu. Kamu kan sudah saya kasih bu. Gitu mikirnya. Dipikir ibunya itu kalau diberikan mobil gitu sudah oke. Padahal dibutuhkan apa Mbak Susu? Perhatian, ketemu orang tua begitu. Nah, sehingga supaya dia tidak mengenai sepun yang diketahuinya. Apalagi ketika sudah pikun, melaku dia metu. Kemana bu? Kemana pak? Loh, balik. Pikun. Dulu kita tidak tahu apa-apa ketika bayi. Harus diberitahu oleh tua. Ketika nanti pikun juga nggak tahu apa-apa dan harus diberitahu. Di situ siklus manusia, nggak usah sombong. Gaya sampean, gaya saya kalau ayo lah mestala. Piro sih duit sampean, piro sertifikat BPKB, emas, kalung, gelang, tanah berapa? Ayo sabar, jangan membuat diri kita sombong ya. Dan kamu lihat bumi itu kering ya, jadi diibaratkan seperti tanaman yang hijau dari tukul itu kemudian seret hijau, setelah hijau kemudian kan banyak daun, lama-lama lah menguning. Setelah menguning apa? Kering. Setelah kering apa? Berjatuhan. Nanti kembali ke tanah, terus jadi serbuk, jadi gitu lagi. Kami turunkan. Kemudian dari kuning bumi itu kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan macam tumbuhan yang indah. Setelah kita ditanam, mati. Kemudian yang bayi tadi jadi subur, dingin, gede. Nanti Pak Andi lama-lama menguning. Kemudian kering. Lalu tumbuh Mas Hafid dan adiknya siapa yang kecil itu? Gazi. Tumbuh besar, hijau, rindang. Nanti juga Mas Hafiz suatu saat 20-50 tahun lagi menguning, lalu kering. Anaknya nanti segitu hidup ini. Hanya sekedar siklus. Oke nanti dilanjut bacanya, yang keterangannya. Yang bawahnya ayat tadi. Maksudnya pembibitan. Apabila kita benar-benar memperhatikan semula kejadian manusia dari pembibitan seorang Adam dan walau telah mengembang biak menjadi berjuta-juta manusia, lagi bangsa-bangsa, bersuku-suku, tetapi keadaan bentuk tubuh sampai panca indera serta sel sendi-sendi berbilangan sama 360, atau pengetahuan lain menyebutkan ribuan, bahkan tetap sama, dan letak tempatnya semua itu pun sama, yakni semua mata manusia berada samping kanan kiri dari hidung membujung ke bawah, telinga di samping kanan dan kiri, mata, bibir membujung ke kanan dan ke kiri, lengan di samping kanan dan kiri, dari leher
kaki di bawah, kepala di atas, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya sebagai tanda sejenis saudara yang menunggal, supaya keadaan kasih saling mencintai. Kejadian manusia dari tanah, khusus Adam, dan berikutnya semua manusia terjadi dari gama, darah, dan lain sebagainya, kecuali ibu Hawa dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sempurna bentuk manusia pun di dalam tubuh itu berisi lebih menjijikkan dari pembibitan semula, tai, air, kencing, cacing, kuman-kuman, baksil, darah, dan lain sebagainya, atau sesuatu yang amat busuk. Kemudian akhirnya ditanam di dalam tanah, dikebumikan. Lalu mengapa manusia menjadi sombong? Maka dengan uraian ini hendaknya menjadi suatu dasar kerukunan, kasih-kasihan, saling mencintai. Jadi itu dijelaskan, ini Pak Guru Montar sendiri, yang ketik ini Pak Guru Montar sendiri, yang menulis, yang menafsirkan juga sama Pak Guru Montar sendiri. Jadi apa maksudnya pembibitan? Apabila kita benar-benar perhatikan tadi yang saya sebut, semula awal kejadian manusia seorang Adam, walaupun sudah sekarang berkembang menjadi juta miliar orang, tapi ya sama sebenarnya bentuknya. Ini yang datang berapa suku ini? Ada berapa jenis suku ini? Madura, Jawa, mana lagi nih? Lombok, mana Lombok? Coba angkat. Dari Sumba ada? Dari Lampung, ini suku Lampung asli nih. Terus dari suku mana lagi? Ada lagi? Sunda. Mana Sunda? Ini Mas Malik ngaku Sunda. Iya berarti. Singkatannya apa? Sampean sama Pak Luhur. Nah, Pak Luhur. Suku apa Pak Luhur? Sama. Itulah dah. Coba pegang ini disampaikan oleh Pak Guru di sini. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi keadaan bentuknya sama panjang sel-sel sendi sama. Sel sendinya ya 360 sendi. Pengetahuan itu kan dibuat, tetapi sama, letaknya sama. Hidup mata manusia berada di kanan kiri. Nah, kecuali kalau misalnya mata suku tertentu dicidok. Tahu cidok? Di belakang. Nah, itu baru boleh berbeda. Hidung membujur ke bawah. Nah, kalau sama misalnya hidungnya itu apa? Nyamping. Nah, itu baru pantas gitu, saling. Lalu telinga di kanan kiri. Nah, kalau telinga sama di atas agak gini, dua gitu. Nah, itu pantas telinganya di atas gitu. Kemudian bibir juga di situ kanan kiri. Nah, kalau di sana agak gini, beda lagi. Telinga juga di kanan kiri, lengan di samping kanan kiri, leher juga di situ, kaki di bawah, kepala di atas, sama. Makanya ada ras yang mengaku lebih unggul daripada ras lain. Iya kan? Jadi ada ras yang merasa bahwa kita Jawa itu mesti dianggap ras bawah sejak dulu, ya kan? Bangsa Indonesia ini. Di masa penjajahan Belanda saja, Belanda itu ras paling tinggi. Setelah itu ada ras kedua itu ras Cina India. Terus ras ketiga itu ras Arab, terus baru terakhir ini Indonesia ini dianggap paling rendah. Ini siapa yang bikin kasta-kasta kayak gini? Ya kan? Sampai ada yang nyebut ras kita ini Tiko. Tahu Tiko? Ya, ada yang nyebut kita ini, terutama ras yang kulitnya putih gitu, nyebut
Kita yang Jawa Indonesia ini, yang hitam ini disebut tikus kotor katanya. Oh iya, ya karena itu tadi tidak memahami bahwa kita bersuku-suku berbangsa-bangsa itu dari saudara yang menunggal. Semuanya tanda jenis bahwa kita saudara untuk saling kasih menyayangi. Maka di situ disebut kejadian manusia dari tanah, khusus Adam, dan berikutnya semua terjadi dari yang sama, darah, dari air mani, kecuali Ibu Hawa dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sempurna bentuk manusia dalam tubuh ini. Bahkan ketika sudah sempurna sekalipun, tapi saya sebutkan, di dalam tubuh kita hanyalah kotoran yang menjijikkan. Makanya sebenarnya analogi yang dibuat oleh Pak Guru kepada kita ini hanyalah kakus yang berjalan. Ya kan? Begitu dibuka bledek ini Mas Hafiz, ini dibuka ini. Kalau sama ganteng gitu, terus ini dibuka biar gitu. Ketika ganteng banyak yang deketi, tapi ini ketika dibuka biar itu ada yang deketi. Ini dibuka, krek, biar, terus keluar isinya. Apa aja isinya? Kalau pas waktu korban itu aja yang bisa ikut beda di khusus itu paling berapa orang di sini? Yang lain kan paling kayak saya gitu paling. Yang lain kan rata-rata ikut hanya daging ya. Tapi yang benar-benar berani megang apa? Khusus kan hanya beberapa. Siapa yang berani di sini? Pak Syukur, Pak Gun, siapa lagi? Nah itu tingkatan paling hebat itu. Tingkatan kedua ya yang berani megang daging. Nah tingkatan yang paling gak hebat plus ya yang makan daging. Saya ini. Nah itu aja loh. Gak mampu, Pak No. Tidak semua orang mau. Nah kalau sampean dan saya di sini, bahkan dalam penciptaan yang sempurna sekalipun, tubuh kita ini isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Isi perut kita apa isinya? Kotoran. Semancung apapun hidung kita, ya kan? Sesensual apapun bibir kita, seglowing kayak tadi direnung ada glow besar itu. Seglowing apapun sampean isinya hanyalah kotoran, tak pantas kalau kemudian udah busuk baunya, jijik rupanya, tak pantas. Seandainya pun isi dalam perut sampean itu emas, intan, berlian, tak ada. Seandainya pun begitu, sampean juga gak pantas sombong. Kenapa? Karena sebentar lagi ditanam di dalam tanah. Jadi tidak ada satupun. Makanya tadi saya awali dengan apa yang membuat kita sombong itu? Apa yang membuat kita sombong? Saya tadi periksa di Bali Med. Nah, kan gedungnya kan keren, wangi, AC, bagus gitu. Gedungnya bagus, tapi isinya orang apa? Orang sakit. Ngono tok isine. Kayak ya betul nih. Alah. Wong borokan. Wong watuk sengki-sengki. Wong sikile putul. Wong dodoe dibelek. Kayak rumah sakit. Apalagi sama kalau lihat rumah sakit yang mewah-mewah yang campur sama mall biasanya ada kan? Sekarang modelnya, konsepnya kan begitu. Kayak di Surabaya itu model-model itu kayak di wisata utama begitu, sama masuk nggak kerasa kalau rumah sakit itu persis mall gitu. Isinya orang wis ngono sedih, wong sedih tok di sini. Orang mau rumah sakit, wih masuk rumah sakit ada gitu. Ada.
Jadi wis ayo sadar, gak usah sombong-sombong, wis ngasih kita gitu aja. Gak usah terlalu, aku nih gak terima, aku diremehkan. Lah kamu gak remeh tak? Kan gitu. Wes, jadi ayo niru Pak Gun tadi. Meskipun kadang hati itu bosan, tapi tetap nih. Hati kepengen gak ngaji, hati kepengen dihormati, gak usah wis dibuang semua itu. Jadi ayo kita sabar, kita ikhlas. Ngaji ini minal mahdi ilal mahdi. Hari ini kita diingatkan oleh tulisan Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar tentang surat Al-Hajj ayat 5, bahwa sampean dan saya ini tubuh hanya sewaan, disewa dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Sehebat apapun kita yang berasal dari air mani, kalau segumpal darah, kalau segumpal daging, kalaupun nanti lahir sempurna, isinya juga hanyalah kotoran. Kalaupun isinya emas di dalam tubuh kita misalnya, dan tidak mungkin, toh nanti kita akan mati juga di. Lalu dengan dasar apa sombong? Jangan membanggakan ras. Kamu ras Arab, ras Eropa, ras Cina, apapun sama, hidungnya melenceng ke bawah, matanya di antara hidung, telinga kanan kiri, bibir yang menggaris ke samping, gak ada ke bawah. Artinya sama, Allah membuat derajat kita itu, bahkan memberikan satu highlight bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan casingnya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, tapi siapa yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi meskipun pesek, hidungnya mancung ke dalam Mas Habib, tapi bertakwa, dia lebih mulia di hadapan Allah daripada yang mancung ke samping. Mancung ke samping dia benar. Mas Iksan, hidung mancung ke samping dia. Kalau nek mancung gua ya. Oh jadi kena ada. Lah ya, gak usah minder kita, Pak Gun. Saya, Mas Heru, sampean ini, kita ini termasuk kulit-kulit apa ya? Sampai sawu bosok ya, sawu mateng. Oh, bosok. Jangan apa ya? Tapi kalau hatinya bersih, insya Allah lebih mulia daripada misalnya kulit putih tapi hasilnya bosok. Ya kalau bisa ya kulit apapun, kulit putih, kulit hitam, wes ditata itu. Oke, saya rasa itu untuk membuat kita lebih pede, meskipun duit sampean sedikit, tapi kalau bertakwa di mata Allah lebih tinggi. Jadi gak usah minder, aku duitku saya itu duit akeh, gak usah minder. Atau yang sebaliknya, sampean yang duitnya banyak, gak usah melete. Adik gak mau diremehkan, gak usah melete. Allah membuat bangkrut itu gampang banget. Ya gampang. Allah membuat sakit juga gampang. Gak usah kok badannya tinggi besar terus melete, tak usah. Sama tahu siapa yang Hercules, siapa itu loh? Yang binaraga, yang artis itu loh, yang biasanya mana-mana bawa barbel. Saya tidak ngomong dia sombong atau enggak. Saya ngomong betapa berkuasanya Allah merubah tubuh seseorang. Yang begitu ya, begitu dikasih sakit apa sama kanker misalnya, wafatnya itu segini tulang. Nah itu sebagai pelajaran. Saya tidak membicarakan sifatnya Mas Hercules enggak. Maksudnya transformasi tubuh itu kalau sakit sama. Dan orang kaya yang kemudian ujuk-ujuk bangkrut melarat, yang awalnya punya gedung jadi cuma punya sepeda ontel banyak. Jadi mumpung ada nggak usah, ayo bener.
kadang mesakno sampeyan-sampeyan manusia-manusia yang kadang dilanda sombong, meriting, nggak mau diremehkan. Nanti kalau sudah nik, menurut kayak nik. Loh, kalau kemudian dikasih kanker, kemudian tiap minggu harus keluarkan uang 100 juta untuk segala macam, bisa bertahan berapa lama duit sampeyan? Ya, Bu. Jadi ayat ini bukan saya yang milih, di halaman ketiga diktat Mujadid mengabarkan pada kita supaya kita sadar posisi kita. Pertanyaan tadi terakhir gimana Mas? Mengapa kita sombong? Gak usah sombong. Nih, aku gak sombong jane, tapi aku ini loh. Gak sombong itu ditunjukkan dengan sikap. Sikap biasa saja, gak usah mencep, gak usah. Sama ngerti mencep lah. Pil, mencep itu pil. Coba sama pakai. Mencep. Mencep kok, mencep gitu. Mencep ku lambene ku lho. Apa jeneng? Ya. Jadi ngeten masih sawu basa. Jadi ono sebutan sawu basa iku mate kok iki. Kok piye rupane sawu basa iku Mas Agus? Kalau mboten nanti belas sama Mas Agus. Walaupun kulit dibilang hitam ya minder belas loh. Ya semak syukur tok iku lho Mas, yakin. Jadi jangan minder. Ya, kulit, jabatan, harta, kepandaian tidaklah standar mulianya seseorang. Standar mulia kita adalah at-taqwa. Kemudian cekap, ada yang tanyakan? Ini masalah Gus. Sejak saya pindah itu kan ini masalah. Bukan masalah pemilu toh? Bukan. Ada tetangga sebelah itu kan nggak nanya, maksudnya saya nggak memulai, tapi dia yang memulai. Terus akhirnya karena akhirnya kita bertahan. Maksudnya dia kayak nopo? Kita nyapa nggak dijawab, terus kayak dibiarin gitu. Kayak ngajak gimana gitu. Ngajak gelut lah. Nah, terus akhirnya bertahan ke kita. Sama mana nggak kayak? Ya, apa yang ditakutkan? Ini gila, bisa nggak beda. Aku harus banget. Ya, terus. Ya. Kamu tanyakan apa? Bilang. Terus karena saya bertahan, tak biarin, nggak nanya, nggak tak biarin. Terus? Salah nama buatan Gus. Sama sudah memulai nyapa toh? Oke, saya udah mulai nyapa, nggak menyapa. Kemarin udah tak sapa, nggak dijawab, udah kurang lebih 2-3 kali. Terus saya dibiarin, ya saya orang yang merasa umur juga di atas dia kan. Ya dianggap tersinggung, ya nggak tersinggung sih, tapi ya tak biarin aja. Kasih. Sama coba salaman tak? Ya ngapain? Dia nggak mau salamannya. Oh iya betul. Padahal dia bukan murid sampean. Gimana kalau itu murid sampean juga lebih pintar, sampean juga lebih tua, terus digituin gimana sampean? Kira-kira itu pernah jadi murid sampean, kemudian sampean juga lebih tua, sampean juga lebih rajin beribadah, sampean juga lebih banyak ilmunya, terus diplengosi gitu gimana Mas? Tersinggung toh? Saya nggak usah tersinggung. Nggak usah tersinggung. Ayat tadi pagi Mas Malik itu kita diingatkan Allah. Wahai Muhammad, kata Allah, orang-orang yang seperti itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kenapa? Maafkanlah mereka, mintakanlah mereka ampun. Mereka begitu itu saking tidak tahunya. Kulo ngomong ini Mas Malik, yo guru iso. Atiku yo kaya kepengin kaya sampeyan. Lah aku butuh opo karo raine? Kon tak gak tahu, aku tak gak tahu duwe
utang budi nang raimu. Kon tahu utang budi nang nggonku. Tahu nuntut ilmu nang nggonku segala macam. Aku kan jauh utang kok ngono kudu ngono. Nah aku gak salah karo raimu gak ya wis kok. Gitu. Tapi kita nggak begitu diajarin Bapak. Nggak gitu. Meski kita diremehkan sedemikian rupa, kita tetap diminta oleh Allah gimana? Fa'fu wastaghfir. Apa mana mek tonggo Mas Malik. Sing sampean juga nggak pernah ngasih apa-apa ke dia. Ya wis. Kalau Mas Malik lebih tinggi dari dia dalam hal akhlak, maka Mas Malik akan tetap nyapa. Monggo Bu, jenenge sapa dulu ya, Ta? Monggo Pak Sundoloyo. Dek saya kelengas Mas Malik. Monggo ae terus kita belum ada apa-apanya Mas Malik. Kayak saya misalnya tadi diremehkan, nggak mau salaman apa. Saya belum diludahi Mas Malik. Nabi Muhammad SAW diludahi. Tapi lu masih dijenguk ketika sholat. Maka saya masih jauh dari itu. Pak Guru Mukhtar itu tidak hanya diludahi, difitnah sampai masuk penjara. Pak Guru itu. Lah orang yang mau fitnah itu loh diobatkan, dijenguk ketika sakit. Nah saya sedang merangkak menuju level akhlak itu. Berat Mas Budi. Kulo niki mboten merasa sugih, tapi nek disombongi wong sugih rada titik gek saitik wae. Yang pernah ngasih saya. Pemane belum mungkin bilang miliar. Oke, tapi itu tadi kemudian iku lagus glory dulu. Tapi sekarang berusaha itu. Pertanyaan Mas Malik refleksi ke saya juga. Ayo belajar Mas Malik untuk mengasihi orang yang sombong-sombong, mengasihi mereka yang menampakkan keangkaran murkaan dengan cara apa? Didoakan mereka. Bisa nggak? Latihan. Wah, apa teman-teman? Apa mana ke umanya? Umanya kan lagi seneng-senengnya, ya kan? Oh, kayak jadi bodoh. Lagi seneng-senengnya noto, iki lemari begini. Sama aja preman kita Mas Heru. Sampean niku, niki gak tepat dinyer. Wah, ya seneng-seneng ngono, nyokor Pak. Lah, ati rasane. Kaya Mas Subur. Makane to, umpamane Pak Subur kae wae ngono to. Dikekno jeneng, dikei jeneng nyupa. Melayani menu napa mawon Bu Subur teng mriku niku. Kok terkenal banget sampai perhati. Kopi apa mana coba Subur mriku coba. Ono apa di mana? Pengen apa? Itu sih menarik kan kalau duduk sungai dia kan. Apa mulai gratis menarik ya? Alhamdulillah. Gitu Mas Malik, kayak belajar Mas Malik. Saya sama Mas Malik, apalagi orang kayak saya itu kan penyakit buruk seorang Gus Glory itu. Iya, benar semuanya. Penyakit buruk seorang Gus Glory yang harus Gus Glory lawan itu adalah tinggi hati. Karena Gus Glory merasa pantas untuk tinggi hati. Padahal ayat tadi tidak boleh. Tak boleh. Apalagi sejak kecil belum memang menangan, kapal belum ngalah, dan tidak pernah mau butuh orang. Lu iya, benar. Ada itu dulu saya keluarga, sebenarnya keluarga masih keluarga. Tapi karena saya merasa dia itu agak suka pamer dan melete, meminta-minta agar mobilnya saya pakai waktu saya sakit. Nah,
keluarga, apalagi sama yang bukan keluarga. Nah, tapi itu harus dikalahkan, direndahkan hatinya supaya bisa tadi yang saya baca dalam sholat tadi, wal kadhiminal ghaidha wal afina. Nama saya depan memang glory, menangan, tapi kan diakhiri dengan Islamik, ngalahan. Jadi ini selalu bertempur ini, si jini jalur menangan, si jini harus. Islam itu kan artinya serah diri, merendah. Nah, glory itu artinya isu kejayaan. Sito ngejak jaya, sito ngejak ngalah. Iki mana lek? Wangel tadi. Jadi seorang glory Islamik itu berkata Joko jenenge Malik Negawan. Asal dukun rokok mati. Lanjut. Kayak gitu. Joko ini jenenge Ridwan langsung Swarga. ya guyu ae. Jadi belajar bareng. Memang berat, tapi ya harus. Ya, tadi saya dipamiti seseorang setelah luhur tadi, sedih sebenarnya. Dipamiti pulang, ya sedih. Tapi life must go on, the show must go on. Hidup harus tetap berjalan. Ada yang datang, ada yang pergi. Ya itulah seni kehidupan. Pak Jumali dipanggil Allah, saya dikasih Mas Agus, kan gitu. Berjalan. Pak Budi dipanggil Allah, saya dikasih Pak Subur. Itu berjalan. Kayak gitu Mas Ebon. Itu nanti itu berjalan, jadi nggak kemudian disyukuri aja. Oke, ada lagi? Apa sama? Alhamdulillah. Kayak Pak Luhur ini awet, alhamdulillah. Ya Pak Luhur ya. Alhamdulillah. Wis didampingi Pak Luhur wis seneng. Pak Luhur ini unik loh. Sama kita yang unik. Nyantol di Semarang, untuk kampus saya, koncone Pak Luhur. Gus Kapit nyantol di Bekasi, koncone Pak Luhur. Udah bener loh. Pak Luhur ini jimat ini. Ya calon, jimat ini calon. Iya ini. Khawatir saya kok kayak intel kan, intelijennya malaikat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Ayo tetap sabar ya Mas Syukur ya. Oke, saya Mas Andi semuanya. Dalam kali ini saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mensupport. Semoga Allah merahmati kita, menguatkan kita dalam proses firman dalam hidup. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wa Allahumma tina biman syai'an Allahumma ta'ala wa tasdid Rabbana hadatsana min dhalimin Rabbana man taqabbal syai'in Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana ja'alna muslimin wa qina Allahumma lana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih ya kepada sampean yang setia mendampingi saya untuk bersama-sama ngaji, bersama-sama berjuang, bersama-sama baksos, bersama-sama kemanapun yang sudah setia ya. Saya husnudon semuanya punya cinta kayak Daud tadi, Alhamdulillah, insya Allah lah, insya Allah.
Abil. Mana Pak Abil? Nah, itu sepundi Pak Abil, Bu Abil biar wali santri gitu Pak Abil, Bu Abil niku bisa sakit kayak sampean kalau turun ngaji ngono. Kok piye carane? Supaya anake yo bisa selamat dadi wong saleh, salihah. Bapak ibu nih yo iso dadi saleh, salihah. Piye Pak Syukur iki? Iki wali santri sing kurang derek ngaji iki namung Pak Abil ini. Biasanya itu minimal walaupun gak ngaji terus tapi tiap malam Jumat dulu supaya anak-anaknya kita tanamkan ajaran-ajaran tapi orang tuanya ini gak ya terus angel untuk diskusi ini kita. Nah ini piye Pak Abil? Coba dijak Pak Abil sing sesama wali santri Pak Abil. Oke. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.